Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bertemu lagi dengan Ibu Ritma ya. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Anda semua masih tetap semangat walau belajar jarak jauh. Pada kali ini, Anda semua akan Ibu ajak untuk memahami bagaimana melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Oke, kita sepakati dulu ya, bilangan bulat itu Ibu singkat dengan bilbul. Oke, yang pertama yaitu kita akan melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat dengan menggunakan aturan dari garis bilangan. Seperti contoh gambar ini ya. Ini ada sebuah garis bilangan, yaitu kita mulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4 itu yang ke arah kanan. Kemudian arah kirinya negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Pada penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat pada garis bilangan ini mempunyai aturan. Aturannya bagaimana? Yaitu ketika maju, ini panahnya yang maju ya. Maju berarti ke arah kanan. Itu berarti menyatakan penjumlahan. Kemudian lawannya itu mundur. Mundur berarti ke arah kiri. Itu menyatakan dari pengurangan. Itu adalah aturan dari penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Sekali lagi Ibu jelaskan ya, yaitu kalau maju ke arah kanan berarti itu menyatakan penjumlahan, dan sebaliknya ketika mundur ke arah kiri berarti itu pengurangan. Oke, untuk lebih jelasnya akan Ibu berikan satu contoh penyelesaian penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Silakan diperhatikan ya. Mia mempunyai 3 boneka di rumahnya. Ketika ulang tahun, Mia mendapatkan hadiah sebanyak 4 boneka lagi. Kemudian boneka tersebut diberikan kepada adik sebanyak 2 boneka. Dengan menggunakan garis bilangan, berapakah boneka yang dimiliki Mia sekarang? Oke, untuk penyelesaiannya bisa kita gunakan garis bilangan. Karena Mia memiliki 3 boneka, maka dari titik asal 0 bergerak 3 satuan ke kanan. Nah, dari 0 bergerak 3 satuan ke kanan. 3 satuan berarti menuju angka 3. Kemudian karena mendapatkan 4 boneka lagi, berarti kita terus bergerak 4 satuan ke kanan. 4 satuan berarti 1, 2, 3, 4. Berarti sampai ke posisi kita adalah ke-7. Dan kemudian diberikan boneka tersebut kepada adik sebanyak 2 boneka. Berarti kalau diberikan dia bonekanya berkurang berarti kita mundur ya. Mundur 2 satuan ke kiri. 1, 2. Berarti sekarang posisinya adalah di 5. Sehingga hasil akhirnya adalah 5. Maka jawaban dari boneka yang dimiliki Mia sekarang adalah 5 buah boneka. Oke, bisa dipahami ya. Sebagai contoh yang kedua, seekor lumba-lumba sedang berenang dengan kedalaman 8 meter di bawah laut. Lumba-lumba itu melompat sampai ketinggian 20 meter di atas permukaan laut. Berapakah ketinggian lompatan lumba-lumba tersebut? Ya, penyelesaiannya bagaimana? Coba perhatikan ya, kedalaman di bawah laut bernilai negatif, yaitu negatif 8. Ini kita anggap sebagai posisi mula-mula atau posisi awal lumba-lumba tersebut. Kemudian, ketinggian di atas laut bernilai positif, yaitu positif 20. Berarti positif 20 ini kita anggap sebagai posisi
akhir. Jadi, untuk mengetahui ketinggian lompatan lumba-lumba tersebut, caranya yaitu adalah dengan mengurangi ketinggian akhir dengan ketinggian awal. Berarti ketinggian akhirnya adalah 20, kemudian kita kurang dengan ketinggian awalnya yaitu negatif 8. Negatif bertemu negatif pada penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat berarti itu sama dengan menjumlahkan. 20 tambah 8 sama dengan 28 meter. Berarti ketinggian lompatan lumba-lumba tersebut adalah 20 meter. Sekali lagi Bu jelaskan, kalau posisi awal yaitu berada 8 meter di bawah laut, yaitu kita anggap itu bernilai negatif. Kemudian posisi akhir lumba-lumba tersebut dia melompat sampai ketinggian 20 meter di atas permukaan, yaitu berarti positif 20. Untuk mengetahui ketinggian lompatan lumba-lumba, maka posisi akhir kita kurangi dengan posisi awal. Berarti 20 dikurang negatif 8. Itu negatif ketemu negatif. Sama dengan menjumlahkan. Berarti 20 tambah 8 sama dengan 28 meter. Contoh soal yang ketiga. Pada suatu hari, suhu di kota Moskow 4 derajat Celcius. Pada hari yang sama, suhu di Antartika lebih rendah 18 derajat Celcius dari kota Moskow. Berapakah suhu di Antartika pada waktu itu? Di sini suhu di kota Moskow adalah 4 derajat Celcius. Sedangkan suhu di Antartika lebih rendah 18 derajat Celcius. Berarti kalau lebih rendah 18 derajat Celcius berarti kita di sini mengurangi. Maka suhu di Antartika pada waktu itu adalah 4 derajat Celcius kita kurangkan dengan 18 derajat Celcius. Kenapa dikurang? Karena di sini diketahui lebih rendah. Maka suhu di Antartika adalah 4 dikurang 18 sama dengan negatif 12 derajat Celcius. Oke, bisa dipahami ya. Sekali lagi Bu jelaskan. Kota Moskow itu suhunya adalah 4 derajat Celcius. Sedangkan Antartika lebih rendah 18 derajat Celcius. Lebih rendah ini berarti maknanya adalah kita mengurangkan. Maka suhu di Antartika adalah suhu di Moskow dikurang dengan 18 derajat Celcius, yaitu 4 derajat Celcius kita kurang 18 derajat Celcius, hasil akhirnya adalah negatif 12 derajat Celcius. Maka suhu di Antartika pada waktu itu adalah negatif 12 derajat Celcius. Kita lanjut contoh yang terakhir, yaitu contoh yang keempat. Tentukanlah hasil dari 1 ditambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah seterusnya ditambah 48 tambah 49 ditambah 50. Bagaimana ya cara penyelesaiannya? Sebenarnya ya kita bisa melakukan penjumlahan ini satu per satu ya gitu. 1 tambah 2, 3, 3 tambah 3, 6, 6 tambah 4, 10 dan seterusnya. Tetapi cara tersebut pasti membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi kita dengan memanfaatkan sifat komutatif dan asosiatif pada penjumlahan bilangan bulat, masih ingat ya? Maka kita bisa mengerjakan ini tanpa membutuhkan waktu yang lebih lama atau dapat membuatnya menjadi lebih sederhana. Oke, amatilah bahwa setiap bilangan berikut ini bisa dijumlahkan, yaitu kita bikin pasangannya ya. 1 kita pasangkan dengan 50. Kemudian 2 kita pasangkan dengan 49.
3 kita pasangkan dengan 48. Kalau 4 kita pasangkan dengan 47 dan seterusnya ya. Berarti kalau kita pasangkan, coba kita jumlahkan. 1 ditambah 50, yaitu hasilnya adalah 51. Oke, oh ya. Terus 2 ditambah 49 hasilnya 51 juga. 3 ditambah 48 hasilnya 51 juga. Berarti semuanya ketika kita jumlahkan yaitu hasilnya adalah 51. Dalam proses ini sebenarnya kita telah melakukan sifat komutatif ya. Sifat komutatif yaitu 1 tambah 50 sama dengan 50 tambah 1. Dan kemudian sifat asosiatif secara berulangan yaitu kita kelompokkan. Yang mana yang kita kelompokkan? Yaitu kita kelompokkan di sini 1 ditambah 50. Nah, kemudian ditambah dengan 2 ditambah 49. Kemudian tambah dengan buka kurung ya 3 ditambah 48. Ditambah dan seterusnya. Kemudian yang terakhir bilangannya yaitu adalah 25 ditambah dengan 26 yang hasilnya juga sama dengan 51. Apabila dilanjutkan maka ada berapa buah pasangan kah? Oke, ternyata di sini ada 25 pasang. Dari mana 25 pasang ini? Nah, yaitu angka 1 sampai 50 itu kan ada 50 buah angka. Berarti karena sepasang itu terdiri dari 2 angka, maka kita bagi 2, 50 dibagi 2 berarti sama dengan 25 pasang. Oke, karena terdiri dari 25 pasang, maka dapat kita tuliskan yaitu 25 kita kalikan dengan 51. Ya, itu sama dengan hasilnya adalah 1275. Oke, bisa dipahami ya? Dengan adanya contoh beberapa buah soal yang Ibu paparkan, Ibu harapkan Anda semua paham bagaimana cara menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat. Oke, semoga bermanfaat ya. Dan tetap semangat walau belajar jarak jauh. Ibu sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.